Oke, kita semain aja ya karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya.
Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung, tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya.
Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja. Lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semuain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal ngicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung, tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal ngicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian
Panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi, aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk, diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi, diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke, setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung aja siapin kubis. Langsung ini sisa-sisa disajikan di piring saji ya. Kita Sumpah, potong ini enak tipis-tipis kayak gini. banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai.
Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air, lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas, jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah.
Dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga.
Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semuain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air.
Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas, jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuma buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya.
Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga.
Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur.
Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget.
Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata.
Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya. Aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis.
serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya, ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bawang sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya.
Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh.
Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semuain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh.
Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke teman-teman, pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya, ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu.
Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata. Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya, ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuman dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuman 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas, jadi lebih agak kental seperti ini. Baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur, sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya. Oke
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai 1 papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijennya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepet empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah matang, kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya. Apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma satu aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya, ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
Ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya, biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal nyicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman, sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja. Oke, kita semain aja ya, karena ini cuma dikit banget kok, kurang lebih 100 graman ya. Sayang banget kalau sisa sedikit, nanti takutnya nggak kepake malah kebuang. Lanjut, ada wortel, kita potong tipis-tipis seperti ini. Aku pakai wortelnya cuma 1 aja ya. Oke, kemudian kita potong lagi tipis-tipis seperti ini. Lakukan sampai selesai. Lanjut, ini ada tepung bawang. Aku beli yang udah jadi ya, jadi nggak pakai bumbu lagi, tinggal nambahin air. Lalu diaduk-aduk sampai kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Di sini aku pakai nggak terlalu encer-encer banget, takutnya nanti malah kurang pas. Jadi lebih agak kental seperti ini, baru nanti kita tambahin sayur. Kalau dirasa dia itu masih kekentalan, boleh sih ditambahin air sedikit aja. Jadi nambahinnya sedikit-sedikit ya teman-teman, biar nggak keenceran. Tinggal ditambahkan sayuran sesuai dengan selera. Di sini aku pakai wortel dan kubis, serta ada daun bawang dan seledri ya. Jadi untuk teman-teman misalkan mau ditambah lagi bahan yang lain, misalkan kayak udang gitu boleh ya, atau jamur. Sesuaikan aja dengan selera deh. Di sini kita tinggal aduk-aduk sampai merata ini sayurnya.
Oke teman-teman pasti sudah bisa nebak ini mau bikin apa. Bener banget, ini mau bikin bakwan sayur ya. Atau kalau di tempatku tuh disebutnya tuh ote-ote. Kalau di tempat teman-teman disebut apa? Sama kali ya. Oke, kita goreng sesendok demi sesendok sampai matang ya. Ini bisa untuk cemilan, bisa juga untuk lauk makan nasi ya, karena emang rasanya enak. Jangan lupa dibalik biar matangnya merata ya. Goreng sampai kecoklatan. Oke, setelah seperti ini kita boleh angkat dan tiriskan. Bakwan sayur siap untuk disajikan ya. Ini dia hasilnya, lumayan banyak. Untuk satu bungkus tadi ya. Ini kalau dicetak lebih kecil-kecil bisa lebih banyak lagi sih hasilnya. Oke, lanjut, ada tempe. Di sini aku pakai satu papan. Dipotong-potong kecil-kecil aja ya. Di sini aku potong dadu yang kecil aja. Untuk tempe, misalkan teman-teman kurang suka tempe, mau diganti tahu boleh, atau mungkin mau ditambahin dengan bahan lain juga boleh ya. Kemudian tempenya kita goreng pakai minyak sisa menggoreng bakwan sayur tadi ya, sampai kecoklatan. Kalau udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan. Oke, kemudian ada kacang panjang, kita potong pendek-pendek seperti ini. Untuk kacang panjang bisa diganti dengan kacang buncis ya. Jadi teman-teman misalkan pas di rumah stoknya nggak ada kacang panjang tapi adanya cuman buncis, boleh diganti ya. Kemudian iris-iris bumbunya, ada bawang putih. Di sini aku pakai 5 siung tapi ini ukurannya kecil-kecil ya untuk bawang putihnya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, diiris-iris tipis juga ya. Kemudian ada cabai merah, di sini aku pakai 3 buah, dipotong tipis-tipis serong gitu aja ya. Oke, gampang banget. Lalu untuk cabai rawitnya aku pakai 5 buah aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah sebanyak mungkin ya, apalagi ini cabai lagi murah banget. Jadi bisa tambah suka-suka deh. Oke, kemudian kita panaskan minyak dan tumis bumbu irisnya sampai wangi ya. Tambahkan cabenya, masak sampai layu. Setelah itu masukkan kacang panjang, diaduk merata.
Sambil kita bisa tambahkan air secukupnya aja ya, biar cepat empuk nanti si kacangnya. Kemudian ini kacang udah empuk, kita bisa tambahkan si tempe yang udah kita goreng tadi ya. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Kemudian saus tiram aku pakai 1 sendok teh aja. Kecap manis aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Setelah itu kita bisa matikan apinya. Dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Kira-kira ada apa ya di menu yang ketiga kali ini? Terus ikutin videonya deh. Oke, ini menu kedua siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini enak banget ya, sederhana tapi lengkap, ada sayur dan juga proteinnya ya. Oke, untuk menu yang ketiga ada bawang bombay 1 buah, kita potong-potong kasar ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung aja. Ini ukurannya besar, langsung kita cincang juga. Lanjut, ada dada ayam, di sini aku pakai setengah kilogram, dipotong-potong seperti ini aja, agak-agak tipis gitu. Boleh sih dipotong dadu ya, teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk dadanya aku beli yang file ya, jadi nggak pakai tulang, jadi enak tinggal potong-potong doang. Lanjut, lelehkan margarin secukupnya aja. Kemudian panaskan sampai merata ya. Setelah itu masukkan bawang putih cincang tadi. Aduk-aduk sampai wangi. Kemudian bawang bombay masuk. Diaduk sampai layu ya. Setelah itu masukkan dada ayam yang udah dipotong-potong tadi. Diaduk sampai dia itu matang seperti ini. Oke. Setelah berubah warna seperti ini, kita bisa masukkan bumbunya ya. Ada lada hitam bubuk, di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita masukin, ada saus tiram, aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomatnya 1 sendok makan juga. Untuk saus sambalnya kurang lebih 1 sendok makan juga ya. Lalu kecap asin 1 sendok teh. Minyak wijanya 1 sendok teh juga. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Wangi banget teman-teman, ini beneran deh bikin perut keroncongan. Terakhir tambahkan tepung maizena yang udah dilarutkan ya, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap ya. Setelah itu kita bisa matikan apinya.
ayam saus lada hitam yang enak dan super simple banget, siap untuk disajikan ya teman-teman. Asli ini enak banget, favorit anak-anak aku banget ya. Kalau teman-teman suka boleh tambahkan paprika ya. Kebetulan aku nggak punya paprika, jadi aku polosan gini aja, nggak masalah. Langsung disajikan di piring saji ya. Sumpah ini enak banget. Dari aromanya aja udah kecium wangi, jadi udah pasti enaknya deh. Kita ratakan dulu ya teman-teman. Terakhir kita akan kasih taburan minyak wijen ya biar lebih cantik. Nah, biar ala-ala gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita sajikan 3 menu hari ini ya. Kita juga bakal ngicipin nanti biar lega ya, habis masak langsung makan. Gimana teman-teman? Sangat gampang banget kan masak 3 menu hari ini. Super simpel, ini nggak pakai lama kita di dapurnya. Masaknya cepet banget, bahan-bahannya juga irit pastinya. Oke, langsung aja aku ambil nasi ya teman-teman, dan kita akan langsung nikmati menu kita hari ini. Tambahkan nasi putih secukupnya aja, lalu kita ambil oseng kacang panjang tempe. Ini aku pakai banyak-banyak karena aku suka sayur. Kemudian kita tambahkan si ayam lada hitamnya. Baru terakhir tambahkan si bakwan sayurnya. Beneran mantul ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak 3 menu simple dan murah meriah. Langsung aja siapin kubis. Ini sisa-sisa stok di kulkas. Kita potong tipis-tipis kayak gini aja.